Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lobster air tawar dimanapun Anda berada. Salam capit dari Krishna Farm Lobster Air Tawar. Di video kali ini saya akan membagikan informasi-informasi mengenai istilah-istilah apa sajakah yang sering digunakan dalam budidaya lobster air tawar. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, sahabat lobster air tawar jangan lupa support channel Krishna Farm dengan cara klik subscribe, like, dan komen videonya. Oke, sahabat lobster air tawar, tentunya sahabat lobster air tawar yang masih pemula mungkin masih belum tahu mengenai istilah-istilah apa sajakah yang sering digunakan dalam budidaya lobster air tawar. Maka dari itu, di sini saya akan membagikan informasi mengenai istilah-istilah tersebut. Untuk yang pertama adalah LAT. Istilah LAT adalah kepanjangan dari lobster air tawar. Dan untuk yang kedua adalah media budidaya lobster air tawar. Jadi yang dimaksud dengan media budidaya lobster air tawar adalah media yang bisa dipergunakan untuk budidaya lobster air tawarnya. Contohnya akuarium, kolam terpal, kolam semen, kolam tanah, dan masih banyak media lainnya yang bisa dipergunakan untuk budidaya lobster air tawar. Dan untuk yang ketiga adalah shelter. Shelter adalah tempat persembunyian lobster air tawar, di mana sahabat lobster air tawar bisa menggunakan shelter ini dari bahan potongan pipa yang disesuaikan dengan ukuran tubuh lobster air tawarnya. Tidak hanya potongan pipa yang bisa dijadikan shelter, sahabat lobster air tawar juga bisa menggunakan pecahan genteng, roster, bebatuan, dan masih banyak lainnya yang bisa dipergunakan untuk tempat persembunyian lobster air tawar. Untuk yang keempat adalah molting. Molting adalah proses terjadinya penggantian cangkang atau kulit lama lobster air tawar karena proses pertumbuhan lobster air tawar yang bertambah besar. Untuk yang kelima adalah aerasi. Aerasi di sini adalah sistem yang digunakan untuk menyuplai oksigen terlarut dalam air. Untuk aerasi sendiri, sahabat lobster air tawar bisa menggunakan aerator atau pompa. Yang keenam adalah burayak. Burayak adalah anakan lobster air tawar yang baru menetas dari indukan betina lobster air tawar. Dan untuk yang ketujuh adalah pemijahan. Pemijahan adalah proses menjodohkan antara indukan lobster air tawar betina dan indukan lobster air tawar jantan. Sehingga nantinya diharapkan dari proses penjodohan tersebut mempunyai keturunan anakan atau burayak lobster air tawar. Dan untuk yang kedelapan adalah ekor melepuh. Ekor melepuh merupakan penyakit yang sering terjadi pada ekor lobster air tawar. Hal tersebut terjadi karena bakteri, biasanya disebabkan dasar air kolam yang kotor. Untuk yang kesembilan adalah filter. Filter adalah media penjernih air terdiri dari busa filter, batu zeolit, biobol, pasir, dan media filter lainnya yang tujuannya untuk menyaring kotoran air pada kolam. Dan yang terakhir adalah gendong telur. Biasanya istilah ini disebut untuk indukan lobster air tawar betina yang sedang bertelur sampai terjadinya proses penetasan burayak atau anakan lobster air tawar. Oke sahabat lobster air tawar, demikianlah penjelasan mengenai istilah-istilah yang sering digunakan dalam budidaya lobster air tawar. Mudah-mudahan penjelasan tersebut bermanfaat untuk para pemula yang mau memulai budidaya lobster air tawar. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih sahabat lobster air tawar yang sudah mampir di channel Krishna Farm. Jangan lupa support channel Krishna Farm dengan cara klik subscribe, like, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang budidaya lobster air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.